30 Juli. Hari ulang tahunku. Juga hari di mana aku akan mati. 1 tahun setelah putus. Di hari aku akan mati ini. Aku mengambil inisiatif pertama kali menelepon Ye Siksu. Mengatakan total 2 kalimat. Selamat menempuh hidup baru. Kau pernah berjanji, setelah aku mati, akan mengusung peti matiku. Telepon pengajuan eutanasia suksesmu. Masuk ke sini. Shichi. Dengan cara konyol seperti ini membuatku mencarimu. Apakah ini berarti? Maaf. Shichi. Kita sudah putus setahun lalu. Dia mengingatkanku. Tapi bagaimana mungkin aku lupa? Shichi. Putus saja. Ye Siksu. Ye Siksu. Gadis kecil Anda mencari Ye Siksu. Dia setengah jam lalu sudah pergi, dia mungkin ke luar negeri, tidak akan kembali lagi. Kenapa? Kenapa di akhir begini kau bahkan tak beri alasan putus? Bahkan sepatah kata sampai jumpa, tak mau kau ucapkan langsung padaku. Aku tahu. Jadi kalau mau mati, matilah jauh-jauh. Tak perlu memberitahuku. Maaf karena barusan teleponmu tak tersambung, jadi aku hubungi nomor cadanganmu. Tidak apa-apa. Pelaksanaan eutanasia membutuhkan data bukti penyakitmu. Anda juga perlu di Swiss langsung memeriksa sekali lagi. Baik. Leukemia stadium akhir sudah tidak ada arti melanjutkan pengobatan. Izinkan eutanasia. Terima kasih. Sishu, kenapa kamu di sini? Bukankah kamu sudah pulang? Aku merindukanmu, jadi aku buru-buru kembali. Sudah kubilang jangan muncul di depanku lagi. Aku datang untuk periksa. Periksa? Bahkan kebohongan bisa kamu buat. Sudah kukatakan setahun lalu, aku tidak mencintaimu lagi. Sudah berapa kali kau kejar? Belum cukup? Sekarang mengejar sampai Swiss. Hanya membuatku merasa semakin jijik. Sishu, beliau ini adalah Mantan? Tetangga? Dulu kami adalah tetangga. Halo, saya pacar Sishu. Tunangannya. Kalian mau menikah? Ya, Sishu melamar saya bulan lalu, saya sudah terima. Oh. Selamat ya. Tanggal berapa rencananya? 30 Juli. 30 Juli. Hari ulang tahunku. Dan hari aku akan mati. 30 Juli ulang tahunku. Juga hari kematianku. 3 tahun lalu. Pada hari itu juga, Ye Siksu melamarku. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun buat harapanmu.
Selamat ulang tahun. Terima kasih. Apa kejutanmu untukku? Hmm, Bagaimana kau akan memberiku hadiah? Ada kejutan kecil untukmu. Aci. Dulu kupikir waktu dan tempat bicara itu penting. Tapi sekarang baru kusadari. Sebenarnya yang terpenting hanyalah dirimu. Aku tahu. Kau sangat ingin ke Swiss, tapi aku tak bisa menunggu. Kita bisa menikah di Swiss. Tapi saat ini, aku hanya ingin tahu. Aci. Maukah kau menikah denganku? Nikahi dia, nikahi dia. aku bersedia. Aku mencintaimu. Kau dan aku sesuai janji berdiri di tanah Swiss. Kau melangkah ke pernikahan. Sedangkan aku menuju kematian. Sialam. Semoga bahagia. Eutanasia perlu kerabat hadir. Kau? Aku sendiri sudah cukup. Tinggal 3 hari lagi nikmati saja sisa waktu terakhirmu. Yes, Isu. Yes, Isu. Bukan dia. Aku Ciauran. Ma. Ada apa? Besok aku pergi pilih gaun pengantin. Tapi selera dia jelek. Aku tidak punya teman wanita. Jadi aku minta tolong kamu bantu pilih. Bisa? Aku. Besok pagi jam 10. Lokasi nanti kukirim pesan. Siksu. Gaun pengantin ini sangat cantik. Nanti saat kita menikah, aku pakai gaun ini, oke? Baiklah, aku ikut saja. Ayo pergi. Ayo. Selera dia buruk sekali. Yang ini jelas bagus sekali. Dia terus bilang tidak. Pokoknya tidak mau yang ini. Lihat. Bisa? Karena dulu aku suka yang ini, makanya dia tidak mau. Ternyata kamu masih ingat. Ingat apa? Ingat. Aku hanya merasa modelnya kuno. Ya, ketinggalan zaman. Modelnya ketinggalan, orang juga ketinggalan. Ada apa denganmu? Ada apa denganmu? Ternyata kamu khawatir. Gaun pengantinnya kotor. Maaf. Hanya gaun pengantin Sisu. Shichi, kamu harus ke rumah sakit. Terima kasih. Tidak perlu. Aku hanya flu biasa, nanti juga sembuh. Aku ada urusan, aku pergi. Tunggu sebentar. Sisu dan aku tak punya teman. Jarang bertemu teman lama. Jadi aku ingin meminta kau jadi pengiring pengantinku. Visaku akan habis nanti.
Begitu ya? Baiklah kalau begitu, kita bertemu lagi nanti. Baik. Terima kasih. Nona, kalian datang berapa? Di bar kami, foto pasangan gratis. Bos, bisa berikan foto itu untuk kulihat? Tentu saja. Anda teman mereka berdua. Dulu mereka sangat manis. 11 Maret 2024. Yes, Isu. Saat itu kami belum putus. Terima kasih. Nona mau mampir ke rumahku? Ayo pergi. Lepaskan. Lepaskan. Ku bilang lepaskan. Pergi. Pergi sana. Bar di Swiss tidak aman. Kalau kau tak punya sedikit kesadaran keamanan itu, aku sarankan pulang saja. Agar tak sia-sia waktuku menyelamatkanmu. Terima kasih ya. Untung saja ke bar ini. Kalau tidak, tak tertolong. Katakan saja maumu. Yes, Isu. Ternyata orang sepertimu bisa selingkuh. Bicaralah. Bicara dong. Benar. Aku berselingkuh. Saat belum putus darimu, aku jatuh cinta pada Kiauran. Ini jawaban yang kau mau. Puas? Kupikir aku bisa hadapi semua masa lalu. Kukira kau takkan ada lagi hal yang menyakitiku. Ternyata, kamu bisa begitu kejam. Baiklah. Saya mengerti. Shiji. Demam, istirahat saja di rumah, jangan keluar rumah. Dokter Swiss sangat menjaga privasi pasien tidak memberitahunya kondisiku. Tapi, Yesiksu, jika kamu tahu aku sakit, apakah kamu akan merasa sedikit kasihan? Aku mengerti, terima kasih. Sakit perlu dirawat. Telepon orang tuamu tidak tersambung. Mereka sudah tidak ada lagi. Apa maksudmu? 2 bulan setelah putus darimu. Aku dengar kau kembali ke negara. Aku berkendara menerjang hujan untukmu, terjadi kecelakaan. Saat orang tua menjemputku, terjadi kecelakaan mobil. Meninggal dunia. 2 bulan setelah itu, aku didiagnosis leukemia. Setelah itu kemoterapi tanpa henti. Dan kegelapan tanpa akhir. Maaf, Aku dan kamu sudah tak ada hubungan. Jadi masalah ini juga tak ada urusanmu. ayo makan dulu. Dia masih ingat. Apa kesukaanku? Apakah kamu ada urusan lain? Soal jadi pendamping pengantin Kiauran, aku harap kamu bisa mempertimbangkannya. Soal visa, aku akan membantumu menyelesaikannya. Permintaan apa lagi yang kau punya? Bisa kau sampaikan padaku. Kau juga ingin aku pergi? Aku tidak ingin menyusahkan Kiauran. Kenapa aku tak pernah tahu kau orang yang kejam? Putus begitu kejam dulu, sekarang begitu tega lagi, membuatku menyaksikan sendiri kau menikah dengan wanita lain. Bisa, tapi kau harus membantuku. Hal apa? Bantu aku ambil foto. Yesiksu, jika nanti kita menikah, kau berani selingkuh, aku akan ambil rumah dan mobilmu, membuatmu kelaparan. Jika hari itu benar-benar tiba,
Ambil foto kita berdua taruh di acara pernikahanku untuk membeberkan sifat bajinganku. Agar aku jadi hina. Ya. Tenang saja. Itu hanya foto biasa saja. Baiklah, aku tunggu di depan pintu. Hanya foto biasa. Foto nisan saja. Cici, kau benar-benar menyedihkan. Sudah tahu Yesishu selingkuh. Padahal dulu pernah membahas cara membalasnya. Tapi setelah bertemu lagi, tak bisa melakukan hal kejam. Kata Shishu. Kamu mau jadi pendamping pengantin? Aku sangat senang. Tapi, Shishu tidak pandai memotret. Biar aku saja yang memotretmu. Aku ingin Yesishu yang memotretku. Sini, berikan padaku. Aku cepat. Ada apa? Pegang ini. Shishu, aku tidak enak badan. Hai, aku antar kamu ke rumah sakit. Inilah foto terakhir dalam hidupku. Foto kontak dan poster. Di kontrak tertulis, mendiang semasa hidup. Boleh mengajukan satu permintaan. Kami akan berusaha memenuhinya. Aku ingin di hari pemakamanku. Meminta Yesishu mengusung kerandaku. Terima kasih sudah datang. Gladi bersih pernikahan. Pendamping pengantin wanita dibutuhkan. Cantik, kan? Ini semua dari Shishu. Dipilih dan dirancang khusus untukku. Saat Yesishu benar-benar mencintai seseorang, dia berikan segalanya. Shishu. Astaga, otakku. Aku lupa bawa gelang. Ini adalah dulu ku buat untukku dan Yesishu gelang couple yang ku desain. Yesishu pernah berjanji akan dibuatkan untukku. Untuk di hari jadi ke-7 kami. Gelang ini. Dari mana ini? Ini buatan Shishu sendiri. Lalu diberikan padaku. Musim panas selalu mati lampu. Shishu datang menemaniku semalaman. Hari itulah kami meresmikan hubungan. Gelangnya juga diberikan hari itu. Hari itu. Tanggal berapa itu? 17 Februari. Itu adalah malamku dan Yesishu. Hari jadi ke-7 kami. Pengantin wanita, keluar sebentar. Oke, saya duluan. Kalian ngobrol dulu lah. Pada hari jadi itu, kau jelas-jelas bilang padaku, kau pergi ke UGD. Mengapa malam itu kau ada di tempat Kyoran? Aku berbohong padamu. Lalu, 23 Februari, kau bilang ada acara makan-makan. Itu juga bohong padaku. Hari itu ulang tahun Kyoran. 5 Maret kau bilang operasi. Aku menemaninya ke taman hiburan. 15 Maret. Dia mimpi buruk, aku menemaninya. 7 April. Aku bilang tugas luar 3 hari. Menemani Kyoran liburan kesannya. 13 April. Aku dan Kyoran ke Gunung Tai lihat fajar. 22 April. Aku menemani Kyoran ke Danau Erhai. 3 Mei, kami berdua. Setelah kembali dari liburan Jepang, aku melamarnya. Dia menerimaku. Jadi keesokan harinya aku kembali dan putus darimu. Mau dengar lagi? Mengapa? Mengapa memperlakukanku begini? Apa salahku sebenarnya? Apakah jawabannya penting? Ya, aku akan mati. Jawaban dari semua ini memang sudah tidak berarti. Latihan akan segera dimulai. Kalian bicara apa? Bukan apa-apa. Ayo pergi. Kita naik panggung. Ya. Pengantin wanita, nanti kamu masuk dari luar pintu ini. Para pendamping pengantin akan menggenggam tanganmu, mengantarmu ke tangan mempelai pria. Ada di sini, mempelai pria dan wanita akan membacakan sumpah. Mempelai pria, aku mau tanya, apakah kau ingat isi sumpahnya? Tentu saja. Saya bersedia menikahi wanita cantik ini sebagai istriku. Melindunginya seumur hidup, merawatnya, menyayanginya, menjaganya seperti harta, baik dalam kemiskinan atau kekayaan, sehat atau sakit.
Aku akan tetap setia padanya selamanya. Adegan ini adalah pernikahan impianku berkali-kali. Maukah kau menikah denganku? Nikahi dia. 7 April. Menemani Kiauran liburan kesannya 22 April. Aku menemani Kiauran. Aku menemaninya ke taman hiburan 13 April. 3 Mei. Melihat matahari terbit, pergi ke danau Erhai pulang dari liburan melamar. Hari itu ulang tahun Kiauran. Aku berbohong padamu. Pria ini 10 menit lalu berkata padaku masa lalu yang begitu kejam. Kini, aku harus menyaksikan sendiri momen bahagia mereka. Selanjutnya apa? Mari kita undang para pendamping pengantin wanita untuk kedua mempelai ini memberikan ucapan selamat. Selanjutnya, mari undang pendamping pengantin wanita untuk kedua mempelai ini memberikan ucapan selamat. Shichi, ayo cepat. Giliranmu sudah tiba. Maaf, aku masih ada urusan, aku pergi duluan ya. Panggilan ini untuk memastikan Anda memilih suntik mati atau minum obat. Suntik. Biar kuantar kamu pulang. Baik. Terima kasih. Shichi, ada air mancur di sini. Biar ku potret ulang dirimu. Baik. Sebenarnya Kiauran memintaku secara khusus untuk datang memotretmu lagi. Dia bilang terakhir kali, fotonya kurang bagus membuatmu menunggu, dia sangat menyesal. Apa yang ingin kau katakan? Soal urusan kita. Dia tidak tahu. Jangan punya niat buruk padanya. Jadi, dia mengantarku ke hotel juga demi Kiauran. Takut aku menyimpan dendam atau membalas dendam pada Kiauran. Tenang saja, aku tidak akan. Saat pertama datang ke Swiss, Aku menginap di hotel ini. Saat itu kondisi Kiauran lemah. Hotel ini punya bagian medis khusus. liftnya datang. Besok adalah hari ulang tahunku. Mari kita lihat apa yang terjadi. Selamat ulang tahun. Kenapa kalian datang? Baru tahu besok ulang tahunmu. Bahkan membuatmu datang ke pernikahan kami. Sungguh kami minta maaf. Jadi, khusus membawakanmu kue. Anggap saja ini perayaan awalmu. Sejak menjalani kemoterapi, yang paling tidak bisa kumakan adalah makanan berminyak. Bisa memperparah penyakit. Maaf. Aku. Kue ini dibeli langsung oleh Kiauran. Jangan disia-siakan. Ambil. Apapun yang kumakan tak masalah. Lagi pula besok aku mati. Silakan masuk.
Ini Sishu yang mengajakku mencicipi semua toko kue di kota ini. Dia memilih yang paling enak. Jangan lihat dia, biasanya pendiam, tapi sebenarnya romantis. Kue pernikahan harus terenak. Dia juga memesankan untukku semua bunga Baby's Breath kota. Cincinnya juga dirancang sendiri. Seorang mahasiswa kedokteran. Tak tahu siapa mengajarinya. Kue, Baby's Breath, desain. Semua kuajarkan pada Ye Sishu. Tak disangka. Sekarang melihat sendiri. Hal romantis ini terpakai untuk pernikahan dia dengan wanita lain. Mungkin. Diajar teman mungkin. Kue sudah diberikan. Sudah bicara. Sudah waktunya pergi. Jangan terlambat besok. Jam berapa pernikahannya? Pukul 10 pagi. Jam berapa pernikahannya? Pukul 10 pagi. Halo. Betul, besok pukul 10 pagi. Ada apa? Bukan apa-apa. Setelah pernikahan selesai, langsung pulang saja. Kamu khawatir aku merusak hubungan kalian? Aku tidak mau. Aku dan Kiaora nanti. Ada masalah nanti. Yes, Sishu. Selamat menempuh hidup baru. Jangan terlambat besok. Jangan khawatir. Aku tidak bisa merusak hubungan kalian. Karena waktu saya sudah habis. Shichi tidak bisa dihubungi. Pernikahan sebentar lagi dimulai. Dia tidak akan menyesal jadi pendamping pengantinku, kan? Setelah tombol ditekan, akan tertidur dalam 30 detik. Sekitar 4 menit akan tiada selamanya. Jika menyesal, mengembalikan tombol akan menghentikannya. Sebelum ini, apakah ada pesan terakhir? Atau surat? Kami bisa bantu meneruskannya. Tunggu orang yang akan mengangkat peti matiku. Setelah dia datang. Tolong sampaikan padanya. Aku dan orang tuaku dikuburkan bersama. Bagaimana ini? Shichi tidak bisa dihubungi. Tinggal beberapa menit. Pernikahan akan segera dimulai. Aku akan mencarinya. Sudahlah. Tidak apa-apa jika dia tidak jadi pendamping pengantin. Jangan sampai menunda pernikahan. Tidak apa-apa. Aku akan segera kembali. Yes, Sishu. Kau lupa sebelum ibuku meninggal? Apa yang kau janjikan padanya? Kau lupa? Jangan lupa. Orang tuaku meninggal karenamu. Sekarang kau mau ingkar janji? Selamat tinggal. Usia 27-ku. 27 tahun hidupku. Hari ini ada seorang tamu dari Tiongkok jauh. Memilih di sini untuk pergi dengan tenang. Mari kita doakan dia. Semoga Tuhan memberkati jiwanya dan naik ke surga. Namanya adalah Shichi. Apa yang baru saja dia katakan? Aku tidak tahu. Yes, Sishu. Siapa yang baru saja kamu sebut? Namanya Shichi. Apakah kamu mengenalnya? Bagaimana mungkin? Ini tidak mungkin. Kemarin baik-baik saja. Mengucapkan selamat menikah. Bagaimana bisa begini? Bagaimana bisa begini?
setelah pernikahan. Baiklah, nanti saja. Hari ini pernikahan kami. Aku tidak mau diganggu. Tuan Yesishu benar. Sebelum Nona Cici eutanasia, berharap setelah kematiannya Anda bisa kirim abunya pulang. Dikubur bersama orang tuanya. Apa katamu? Eutanasia apa? Bagaimana Cici bisa eutanasia? Yesishu. Kamu lupa apa yang kau janji? Pada ibuku sebelum meninggal, kau lupa. Ciaora, maaf. Di mana Cici? Cepat beritahu aku di mana Cici. Siapa kamu dan untuk apa di sini? Aku mencari Cici. Di mana Cici? Cici. Cici sudah meninggal. Seharusnya sedang dikremasi sekarang. Sudah kubilang, jangan muncul di depanku lagi. Aku di sini untuk periksa kesehatan. Mau ke rumah sakit tidak? Tidak perlu, hanya flu dan radang. Sebentar lagi juga membaik. Kamu yang disebut Cici sebelum meninggal. Orang yang mengantarnya pulang ke negara asal. Aku ucapkan selamat pengantin baru. Saya penanggung jawab eutanasia Cici. Dia meninggalkan sebuah buku harian. Karena kamu mengenalnya. Buku harian ini serahkan padamu untuk dikirim kembali ke negaranya. 2 Agustus 2024. Cuaca cerah. Hari ini aku dan Yesishu, bulan kedua setelah putus. Yesishu, aku akan mati. Hari ini kota kita diguyur, hujan 7 hari setelah mengubur orang tua sendiri di rumah sakit, aku menerima hasil pemeriksaan diriku. Kanker saat ditemukan sudah menyebar ke tulang. Kemoterapi hanya bisa memperpanjang usia. Dokter, berapa lama lagi aku bisa hidup? Jika segera jalani pengobatan, mungkin bisa bertahan lebih selama 2 bulan berikutnya, aku menjalani 4 kali kemo di RS. Sebelum kemoterapi pertama, aku mencari info tentang kanker dan berita tentang kemo, menerimanya dengan rasa takut. Namun saat kemoterapi dimulai, jauh lebih sakit dari dugaanku. Setelah kemoterapi keempat, pulang ke rumah, kulihat kue buatan ibu tanpa krim. Baru teringat, hari itu 30 Juli itu hari ulang tahunku. Aku mencicipi kue itu, tapi tidak semanis bayanganku. Rasanya pahit, disertai rasa mual yang sakit. Malam itu aku bermimpi indah. Dalam mimpi, kulihat ayah, ibu, dan Yesiksu. Mereka berkata padaku, Aci, jadilah bahagia dan bergembira. Tapi saat ku buka mata, tak ada seorang pun di sisiku Yesiksu. Aku sangat merindukanmu. 6 Agustus 2024. Cuaca cerah, hari ini 2 bulan kita berpisah. Yesiksu, aku akan mati. Teleponku padamu tak diangkat. Aku tahu kamu tidak ingin menemuiku, tapi aku hanya ingin sekali bicara denganmu. Yesiksu, aku tidak punya orang lain untuk bicara. Maaf, aku benar-benar mengira kamu ditemani orang tua akan cepat melupakan aku. Aku benar-benar mengira dunia kamu tanpaku tidak akan berbeda. 25 Agustus 2024, cuaca gerimis. Yesiksu, selamat ulang tahun. Apa yang sedang kamu lakukan? Terakhir kali aku meneleponmu, kamu memblokir nomor teleponku. Jadi aku tidak berani menghubungimu lagi. Tapi aku masih ingin bertanya padamu, kenapa kamu putus denganku? Jika kita bertemu lagi, bisakah kamu beri aku jawaban? Tapi aku tahu tidak akan ada kesempatan ini lagi. Karena aku sudah menyerah kemoterapi, mengajukan eutanasia di Swiss. 4 Februari 2025, permohonan eutanasia disetujui. Aku tahu kamu juga pergi ke Swiss. Katamu, sebelum mati, bisakah begitu kebetulan bertemu kamu sekali lagi? Apakah kamu masih ingat aku? Mungkin sudah lama lupa. 30 Juli 2025, Yesiksu, dasar bajingan. Aku sangat ingin memarahimu. Tapi kue itu terlalu manis. Manisnya gigitan pertama, aku tahu kamu yang membuatnya. Aku tidak ingin memarahimu lagi. Yesiksu, terima kasih. Menemaniku di ulang tahun terakhir.
Sishu, hari ini adalah pernikahan kita. Kamu pernah berjanji padaku? Xiaoran. Aci meninggal. Semua syarat yang kamu setujui dulu. Semua batal. Aci telah meninggal. Semua syarat yang kujanjikan dulu sekarang batal. Apa katamu? Sishu, kau yang membuatku menjadi seperti ini. Membuatku tak bisa pulang kau. Telah membunuh ayah, ibu, dan kakakku. Sebelum mati, mereka memintamu menjagaku. Apa kau akan mengingkari janji? Orang ini telah lama kami selidiki. Dia adalah gembong mafia yang sangat kuat dan anak buahnya kejam. Sekarang kau melapor ke polisi, aku khawatir mereka akan balas dendam padamu. Dokter Ye, sebaiknya kau pergi ke luar negeri dulu. Kembalilah setelah masalah ini selesai. Jadi sampai kapan aku harus menunggu? 1 bulan? Atau 1 tahun? Bagaimana jika aku jadi umpan? Membantumu menangkap sisa-sisa pengikutnya dan memancing mereka keluar agar semua ini cepat berakhir. Dokter Ye, Anda adalah... saya polisi yang datang untuk melindungimu. Terima kasih atas bantuanmu. Petugas polisi? Hei orang tua, kau suka peluru ya? Hati-hati dengan keluargamu. Pergi. Jangan pedulikan aku. Cepat, cepat ke rumahku. Aku takut orang-orang gila ini melukai keluargaku. Cepat. Bibi? Demi Tuan Kiao yang menyelamatkanmu, jaga keluarga Kiaoku, harapan terakhirku, putriku Xiaoran. Tolong bantu dia. Bibi? Ini semua salahmu. Keluargaku meninggal. Semua karena kamu, keluargaku meninggal. Mungkin. Sejak awal sudah salah. Apa yang salah? Semua karena kamu. Orang tuaku meninggal. Semua karena kamu. Aku tak bisa pulang lagi. Sishu Sisi, mati lalu kenapa? Apa hubungannya dengannya? Kamu yang berutang padaku. Kamu berutang padaku. Takkan pernah terbayar. Lagi pula, kamu yang pertama mengajukan untuk menjalin hubungan denganku. Kenapa kamu sibuk sekali belakangan ini? Selalu jaga atau operasi mendadak? Banyak urusan di rumah sakit, 2 hari lagi harus tugas luar kota. Baiklah. Kau hanya... tidak tanya berapa hari aku pergi. Dokter Ye kami, aku paling percaya padamu, tak pernah berbohong padaku. Andai suatu hari nanti aku berbohong padamu, Maka kau takkan pernah melihatku lagi. jangan minum lagi. Aku sungguh membencimu, Sishu. Maaf, Aku tak mau dengar maaf. apa yang kau inginkan? Bisakah kau beri apapun yang kuminta? Selama aku punya. Aku menginginkanmu. Bisakah kau memberikannya? Bisa. Mari kita bersama. Sisi, maaf, hidupku sudah lama bukan milikku. Maaf. Ini salahku. Aku minta maaf padamu. Aku juga minta maaf pada Aci. Jika kau benar-benar ingin memperbaiki, ikutlah denganku sekarang. Lanjutkan pernikahan kita. Aku bisa menganggap semua ini seolah tak terjadi apapun. Asalkan kau lupakan Shichi. Kita akan pergi ke Swiss. Dulu kukira
Aku dan Aci sudah berakhir hidupku di masa depan. Akan dipenuhi penebusan dosa, tapi lagi, saat aku bertemu dengannya lagi, aku tak bisa sepenuhnya menebus diri, apalagi tak bisa setelah dia meninggal bersama wanita lain. Maaf. Aci, tunggu aku di jalan. Aku takut aku akan tak menemukanmu. Sishu, aku takkan memaksamu menikah hari ini, cepatlah kembali. Semua uangku ada di berangkas. Sandinya adalah ulang tahunmu. Uang di dalamnya cukup untukmu tak bekerja seumur hidup dan hidup berkecukupan. Apa maksudmu? Penebusan dosa dan balas budi. Mungkin ada cara lain. Aci, aku datang mencarimu. Sishu. Yes, Sishu. Nyonya Shi sudah tidak ada tanda kehidupan. Bisa langsung dikremasi. Berat jiwa adalah 21 gram. Jadi sekarang aku sudah jadi roh? Yesiksu semua karena kamu keluargaku jadi mati. Kau berutang padaku. Takkan pernah lunas. Jadi ini alasan kau tinggalkanku? Tak kusangka semasa hidup masalah setahun ini. Setelah aku mati ternyata ku tahu Yesiksu. Karena memilih Chaoran tetaplah bersamanya. Jangan Yesiksu, kau tak perlu menebusku. Kau tak berutang apapun. Tolong. Tolong, cepat. Siksu. Kau gila Yesiksu. Jika kau mati, apa yang harus kulakukan? Pernahkah kamu memikirkannya? Yesishu, kalau kamu mati, meninggalkanku sendirian di Swiss? Maaf, Apa maaf saja cukup? Apakah Shichi begitu penting? Pentingnya sampai dia meninggal? Kau bahkan tidak peduli nyawamu lagi? ya. Benarkah kau berpikir begitu? Namun kalau kau sungguh berpikir demikian, mengapa kau begitu tega? Aku tak punya keluarga sejak kecil. Dibesarkan di panti asuhan. Aci yang memberitahuku. Apa itu arti sebuah keluarga? Dia adalah duniaku. Jika di duniaku tak ada dia, maka hidupku tak berarti. Lalu aku bagaimana? Apa artinya aku? Mau. Dulu kukira, apapun yang kau mau, bisa kuberikan padamu. Namun aku sadari, ada beberapa hal yang takkan pernah bisa kuberi. Tapi dia sudah meninggal. Orang mati. Takkan pernah kembali. Orang mati. Benarkah takkan pernah kembali? Ya. Yesishu, jangan. Karena kau sudah memikirkannya, mengapa tidak lepas belenggu lalu? Jalani hidup yang kau inginkan. Bukankah kau bilang ingin berkuda? Dan ingin berlayar di laut? Bagaimana bisa kau pergi jika mati?
Apa yang kupikirkan? Bagaimana Yesishu bisa melihatku? Apa kau bisa melihatku? Apa kau benar-benar bisa dengar? Aku sedang bicara padamu. Jika kau bisa mendengar, segera antar aku pulang. Aku tidak tahu orang tuaku. Apakah sudah jadi roh? Mungkin jika aku kembali, aku masih bisa bertemu mereka. Kau dengar aku? Aku rindu orang tuaku. Halo, saya mau pulang. Tuan Ye, kondisi Anda belum stabil. Lebih baik tinggal di rumah sakit 2 hari lagi. Saya masih punya urusan lebih penting yang harus dikerjakan. Silakan pergi. Tak kusangka, ternyata saya masih bisa pulang ke negara ini. Kukira tak ada yang bisa mengantarku pulang. Sayang sekali. Makam yang kubeli di Swiss jadi sia-sia. Terima kasih. Kau benar-benar mau tinggalkan aku sendirian di Swiss? Kenapa kau pura-pura mesra sekarang? Kenapa kau tak pura-pura mesra sebelum Shichi mati? Wajahnya begitu pucat. Aku sampai tahu dia tidak nyaman. Kau tidak melihatnya? Pernahkah kau peduli padanya? Dia tidak mau ikut pernikahanku. Kau tidak melihatnya? Bukankah kau mendatanginya, memaksanya jadi pengiring pengantinku? Ya, dia adalah duniamu. Tapi apa yang kau berikan padanya? Jika dia tidak bertemu denganmu, mungkin sebelum mati masih bisa melihat pemandangan Swiss. Tapi setelah bertemu denganmu, sebelum mati hanya ada rasa sakit darimu. Kamu bisa melihatku. Semua ini tidak penting lagi. Akan kulakukan dengan caraku menebus dosa pada Aci. Minggir. Kamu bisa melihatku. Memangnya kenapa? Sampai kapan kau menghalangi? Aku tak punya detak jantung. Aku memang hantu. Pria ini kenapa dia bisa melihatku? Bukankah kalian akan menikah? Kenapa kembali lagi? Kalau tidak tahan, buka saja jendelanya. Dulu waktu kalian bilang mau menikah, aku sempat heran juga. Melihat kalian saling mencinta. Kukira, sudahlah. Kamu kembali kali ini mau menikahi pacarmu itu? Bukan. Dia sudah tiada. Maaf ya. Tidak apa-apa. Petugas Q kau bilang, apakah ada roh setelah mati? Kalian anak kedokteran, kenapa masih percaya hal seperti ini? Kalau memang ada, apa yang akan kau lakukan? Tidak tahu. Apa yang ingin kulakukan, bukan aku yang bisa memutuskan. Contohnya saja,
Dia ingin pergi. Aku tak pernah bisa menahannya. Jelas kamu yang pergi duluan. Di tengah hujan badai, aku menunggumu semalaman. Petugas Q, tolong hentikan mobilnya. Aku turun di sini saja. Hujan begini tidak pulang. Kau mau mati sakit di sini. Nanti abuku bisa jadi sup. Ada apa denganmu? Kukira kau bukan sungguhan. Kau bisa melihatku. Kau bisa melihatku. Hujannya deras. Ye Suksu. Ayo naik taksi pulang. Aku sudah mencari di seluruh ruangan. Kenapa tidak ketemu juga? Jiwa orang tuaku. Dan beberapa hari ini, aku juga belum pernah melihat sesuatu sepertiku. Mungkinkah di dunia ini hanya aku yang jadi arwah? Yesuksu? Panas sekali. Yesuksu, kau demam. Berhenti. Berhenti. Kau mengikutiku? Kau pikir kau pantas? Karena kau bisa melihatku, kau pasti tahu apa yang terjadi padaku. Jika orang bisa jadi roh, kenapa orang tuaku tidak? Begitu banyak orang di jalan, kenapa hanya aku roh melayang? Juga Yesiksu sepertinya bisa melihatku. Kenapa kau juga bisa melihatku? Berisik! Kembali dalam 7 hari. Sulit ditebak. Kembali dalam 7 hari. Tapi hari ini sudah hari ke-6. Pantas saja orang tua sudah hilang. Jadi aku hanya bisa tinggal sehari. Setelah 7 hari berakhir. Lalu... Yesiksu. Pasien ini sepertinya bangun saat demam tiba-tiba linglung. Mengatakan hilang lagi. Benar saja, halusinasi. Lalu memotong pergelangan tangan. Kamu sangat ingin mati? Ternyata, hanya saat aku hampir mati, kau akan muncul. Kamu tak perlu menebus dosa. Kau tak berutang apapun padaku. Tolong. Cepat, tolong. Aku selalu ada. Saat kau belum mati, aku juga ada. Kemarin aku hanya jalan-jalan sebentar. Kenapa kau bertingkah mau mati? Selalu. Akankah kau selalu di sisiku? 15 menit lagi, 7 hari pemulihan jiwa akan berakhir. Aku pun akan lenyap selamanya. Aci. Akankah kau selalu di sisiku? Akankah kau selalu di sisiku? Tentu saja. Aku akan selalu ada. Aci, kau tak pernah membohongiku sebelumnya. Kali ini, kau takkan berbohong padaku lagi, kan? Kau pernah bilang, aku tak pernah membohongimu. Jadi kali ini, takkan juga. Tidurlah. Maaf, Yesiksu. Kali ini, aku harus mengingkari janjiku. Selamat tinggal, Yesiksu.
Mungkin kita takkan bertemu lagi. Tetaplah hidup dengan baik. Shichi. Shichi. Shichi, kau membohongiku. Kau membohongiku. Aci, di sini yang bisa kutemukan di kota ini. Makam paling mirip pemandangan Swiss. Lumayan kan? Orang tuamu ada di sampingmu sebelum aku turun. Dengan ditemani mereka, aku pun bisa tenang. Aci, pada akhirnya, kau tetap membohongiku. Bukankah kau berjanji padaku akan selalu di sisiku? Tapi kenapa setelah hari itu kau tak pernah kembali menemuiku lagi? Apa sebenarnya yang harus kulakukan agar kau menemuiku walau sekali? Dokter Y, orang yang meninggal memang sudah mati. Kata dokter, Shichi yang kau lihat hanyalah halusinasi akibat demam tinggi. Tolong jangan sakiti dirimu lagi. Ya Sisyu, orang mati tak bisa hidup kembali. Apapun yang kau lakukan, Shichi sudah mati. Tapi aku benar-benar melihatnya. Dia masih tersenyum padaku, bilang dia selalu di sisiku. Kau tak pernah membohongiku. Jadi kali ini juga tidak akan salah, kan? Aci pasti tertunda sesuatu. Kau akan kembali menemuiku. Benar? Wah, Tuan, pandangan Anda bagus sekali. Langsung tertuju pada barang di lapak saya. Barang paling hebat. Tuan, kalung manik-manik saya ini asli dibuat oleh Master Tao yang memberkati. Bisa hubungi alam gaib dan ketahui yang tersembunyi. Tidak perlu banyak, 88.000. Pahami alam gaib dan semua. Benarkah? Kalau begitu, saya pakai di tangan. Bisakah saya melihat orang yang sudah meninggal? Dokter Y, orang mati tak bisa hidup lagi. Dan tidak ada hantu di dunia. Orang ini di dekat sini penipu. Semua ucapannya bohong. Anda jangan percaya dia. Tuan Q, kenapa Anda terus menatap saya? Sangat mengganggu bisnis saya. Baiklah, karena Anda teman Pak Q. Kalung manik ini setidaknya kerajinan. 200 yuan, ambil saja. Sudahlah, sudahlah. Barang ini modalmu hanya 20. Berani menipu di depanku? Aduh. Baiklah. Siapa tahu berguna? Jodoh di dunia fana ditentukan takdir lalu. Benar salah, untung rugi, semua sia-sia. Saudara, saya harap Anda tak terus sesat. Lebih baik segera lepaskan. Guru. Di dunia ini, benarkah ada jiwa? Manusia bukan hanya tumbuhan. Bagaimana bisa tak punya jiwa? Tapi Buddha kami Maha Pengasih. Setelah mati, masuk alam bahagia. Bebas dari derita duniawi. Maka saudara, apa yang kau lihat dulu? Hanya saja khayalan. Saudara, laut penderitaan tak bertepi, kembali ke tepian. Mungkin saat kau berbalik, kau sadari ada orang baik menemanimu. Jangan lagi dirimu terkunci dalam belenggu lama. Yes, Tuan Ye. Perusahaan Anda ada masalah. Berhenti berdoa di sini. Cepat ikut aku pulang. Ada apa? Ada apa di wajahku?
mayatnya hidup kembali. Orang yang kau bawa hidup lagi. Cepat bawa ke rumah sakit. Bukankah aku sudah mati? Apa yang kamu takutkan? Kamu seharusnya berterima kasih padaku. Shichi, Bagaimana kamu tahu? Dan mengapa aku harus berterima kasih padamu? Siapa sebenarnya dirimu? pertanyaanmu selalu banyak. Bukankah ini alasan untuk berterima kasih padaku? Li Sui, namaku adalah juga tuanmu. Maaf, Aku tidak punya kebiasaan seperti itu. aku juga tidak. Lalu apa maksudmu? Syarat untuk membangkitkanmu adalah Melakukan satu hal untukku. Lalu, bagaimana dengan pemilik asli tubuh ini? bangun. Tolong. Heyu. Sudah mati. Apakah dia juga akan jadi jasad roh? Jika keinginan tidak cukup kuat, Jiwa tidak akan tinggal di dunia. karena bisa menjadi jasad roh pasti ada keinginan kuat. Tapi apa keinginan itu? Bagaimana aku bisa tidak ingat sama sekali? Apa yang harus kulakukan untukmu? Tetaplah di sisiku. Untuk aku teliti. Hanjoya hanya keinginan yang sangat kuat. Memiliki hak untuk bangkit kembali. Sedangkan kamu keinginan batin yang sangat kuat, apakah itu? Pakailah ini, ikuti aku. Kau harus lihat aku berganti di sini. Malah jadi malu? Tubuh ini kan bukan milikmu. Lagi pula, tubuh ini sudah kulihat semua. Bodi bagus. Berbaliklah. Sudah. Ikuti aku. Perubahannya terasa cukup besar. Kau sudah mati 3 tahun. Harusnya kan pulang ke rumahku. Kok bisa ke sini? Hari ini ada acara minum. Aku kan baru hidup, aku tidak mau pergi. Mitra kerjanya adalah Yesisu. Ini mungkin kesempatan terakhir untuk menemui dia. Yakin tidak mau pergi? Yesiksu adalah dokter. Kerjasama apa lagi? Apa yang terjadi 3 tahun ini saya tidak perlu menjelaskan padamu. Anda hanya perlu menjawabku. Pergi atau tidak? Tentu saja bertemu kenalan lama. Presiden Lee, mohon maaf tidak menjemput. Ini adalah asisten khusus saya, Heyu. Halo asisten He. Saya tunangan Yesiksu. Xiaoran. 3 tahun. Pada akhirnya, Yesiksu memilih Xiaoran. Mari silakan. Presiden Y. Presiden Lee. Asisten He. Yesisu. Karena kamu sudah memutuskan akan menikah, maka aku tak perlu mengganggumu lagi. Silakan duduk. Bapak Lee, rencana umumnya sudah final. Silakan Anda lihat. Apakah ada yang perlu ditambahkan? Asisten He. Coba lihat. Kerjasama kita kali ini adalah pameran perhiasan. Detail di proposal, semuanya tidak masalah. Satu-satunya masalah adalah pajangan utama. Berlian merah muda memang berharga. Tapi menurutku berlian merah lebih berharga. Jika pajangan utamanya bisa diganti kalung berlian merah ini seharusnya akan lebih baik. Lagi pula, meskipun berlian merah di pasaran dijadikan kalung sangat memukau, tapi menurutku dijadikan mata cincin lebih bisa menonjolkan nilai berlian merah. Ide-ide ini apakah milikmu sendiri? Ya, Bapak Ye. Ada apa? Hanya teringat seorang teman. Catat saja.
Pameran kali ini membutuhkan mitra untuk mengirim seorang karyawan untuk mengurus proyek ini denganku. Kamu saja. Pameran ini butuh mitra. Kirim satu karyawan untuk mengurus proyek ini kau saja. Aku tidak pergi. Baiklah Tuan Ye. Bawa dia pergi saja. Tunggu sebentar. Kau jual aku begini saja. Keinginanmu seharusnya terkait Ye Siksu. 3 tahun ini, aku tak tahu apa yang terjadi, karena sekarang Ye Siksu sudah memilih Ciauran. Kenapa aku harus peduli keinginan 3 tahun lalu? Pameran kali ini mengundang kolektor pribadi memamerkan rangkaian koleksi cincin berlian biru. Ada warna pekat dan pucat, tapi hanya satu yang boleh menurutmu. Yang mana harus dipakai? Dari nilai pameran biru, pucat lebih dari biru pekat. Punya tekstur yang lebih vivid, jadi pilih yang pucat. Tapi, kilau biru pekat yang dalam. Kilau biru pekat yang dalam. Siksu. Kau tahu, dari semua batu permata, yang paling kusuka adalah biru pekat. Karena di bawah lampu, biru pekat bagai lautan dalam. Seolah melihat laut biru tua, membalutmu erat-erat. Membuat sesak sekaligus misterius. Suasana yang tak bisa ditandingi jika dikatakan mata kekasih adalah samudra ke-8, maka biru pekat melambangkan laut yang dalam. Aci. Aci, kamu sudah kembali? Sishu sudah tiba. Maaf ya. Tidak apa-apa, Tuan Ye. Itu hanya pendapat saya. Memilih apa, tergantung nilai barang itu sendiri. Ye Sishu, karena kau sudah memilih Ciauran, mengapa harus mengusik hatimu lagi? Asal kau bahagia saja. Asisten He, sampai jumpa besok. Tuan Ye, kau, ada apa ini? Bukan apa-apa. Dulu Ye Sishu pernah bilang benci berbisnis. Kenapa dia buka perusahaan? Kenapa perusahaan pameran perhiasan? Dan juga, ada apa dengan bekas lukanya? Urusan Tuan Ye, saya harap kau tidak banyak bertanya. Urusan Tuan Ye? Sebaiknya kamu jangan banyak bertanya, Asisten He. Kamu hanya perlu membantu kita menyelesaikan pameran ini. Urusan Tuan Ye bukan urusanmu untuk ditanyakan. Baik, saya mengerti. Saya harap Anda benar-benar mengerti. Lagi pula, Ciauran sekarang adalah tunangan Ye Sishu. Wajar jika Anda tidak ingin saya mendekat. Tuan Ye, Anda mencari saya. Ini ada beberapa draft desain yang belum selesai. Jika Anda punya inspirasi, silakan selesaikan. Ini semua adalah sketsa lama saya. Sayang sekali, penyakitnya parah, saya tidak punya waktu menyelesaikannya. Jadi, Ye Sishu mendirikan perusahaan ini untuk membantu saya mewujudkan mimpi yang belum terwujud. Maaf, ini bukan bagian dari tugas saya. Ye Sishu sudah karena membalas budi keluarga Ciauran mengorbankan banyak hal. Saya tidak bisa setelah saya mati menggunakan wasiat saya menjerat sisa hidup Ye Sishu. Itu terlalu kejam. Saya tidak sanggup. Benarkah? Ya. Saya di perusahaan Anda hanya bertanggung jawab untuk tindak lanjut pameran. Jadi, setelah pameran berakhir, apakah Anda akan pergi? Ya. Tidak bisakah Anda tinggal? Ya. Baik. Saya mengerti. Silakan keluar. Asisten, apa yang baru saja Anda katakan pada Ye Siksu? Bisakah Anda melepaskannya? Apa yang Anda bicarakan? Baru saja. Apa yang Anda katakan pada Ye Siksu? Saya hanya menolak tawaran Tuan Ye kepada saya untuk menyelesaikan draft naskah yang belum selesai. Ada apa? Ini bukan bagian dari tugas saya. Ada masalah? Ada apa dengan Tuan Ye? Mengapa Anda meminta saya melepaskannya? Maaf.
Hanya saja Anda sangat mirip seseorang. Sejak Shi. Setelah orang itu meninggal, kondisi Ye Siksu menjadi sangat aneh. Dia pasti mengira Anda adalah orang itu. Anda adalah tunangannya. Andai saja itu benar. Shichi sudah meninggal 3 tahun lalu. Kamu masih belum bisa melupakannya. Sesekali perhatikanlah orang di sekitarmu. 3 tahun sudah berlalu. Jaoran selalu menemanimu melewatinya. Apa kamu tidak sedikit pun tertarik padanya? Sudahlah, aku tidak akan menasihatimu lagi. Setahun lalu keadaanmu bukankah cukup baik? Apa yang terjadi lagi barusan? Aku melihat Shichi. Aku tidak ingat apapun. Kau memanggilku ke sini hanya karena masalah ini. Begitu tidak mau kooperatif. Memangnya kau punya muka? Menurutku aku punya. Aku baru sadar kemarin, belum sepenuhnya sadar. Semalam aku memikirkannya dengan saksama. Kau menelitiku itu urusanmu. Aku bisa saja tidak kooperatif denganmu. Jika kau ingin aku kooperatif, seharusnya bukan aku menjadi bawahanmu. Melainkan seharusnya kau yang memohon padaku. Aku memohon padamu. Benar kau yang memohon padaku, orang yang memohon harus punya sikap, ingin aku patuh padamu. Semua rahasia dalam diriku ceritakan semuanya. Setelah kau ingat semua tentangmu, kau akan tahu rahasiamu. Sampai batas tertentu. Yang kita kejar. Semua sama saja. Cara berbeda, aku ingin menemukan diriku. Tidak ingin bersama Ye Siksu. Kau tidak ingin bertemu Ye Siksu. Tidak benci tapi tak mau bertemu. Nanti tidak bertemu lagi. Takkan pernah mau bertemu. Tidak mau. Asisten He. Begitu membenciku. Petugas Q. Saya turun di sini. Kau tidak ingin bertemu Ye Siksu. Tidak benci tapi tak mau bertemu. Nanti tidak bertemu lagi. Takkan pernah mau bertemu. Tidak mau. Asisten khusus He. Begitu tidak mau bertemu aku. Li Sui, kau mempermainkanku? Asisten He. Ada masalah apa denganku? Tuan Ye, punya kebiasaan menguping. Asisten He juga suka mengeluh di belakang klien. Apa yang kulakukan hingga kamu tak ingin menemuiku? Pelecehan kerja. Apakah itu terhitung? Pelecehan kerja. Karena sudah memutuskan untuk melepaskan, maka jangan pedulikan lagi. Tuan Ye tidak enak badan, pulang saja. Pameran akan segera tiba. Aku mengirim pesan di grup, ada rapat. Tapi kamu tidak membalasku. Saya di sini menangkap staf yang mangkir. Saya asisten khusus Tuan Li. Untuk saat ini, sebaiknya kamu tidak bertemu Tuan Li lagi. Ada risiko membocorkan rahasia perusahaan. Ya, membocorkan rahasia saat ini kemarin, safir biru tidak bocor. Hanya melaporkan pekerjaan kepada atasan. Dia tetaplah orang perusahaan saya. Tapi sekarang dia adalah orangku. Tapi sekarang, dia orangku. Benarkah? Kenapa kamu begitu yakin? Dia akan pulang bersamamu. Tuan Ye, terlalu percaya diri. Kamu kan benci dia? Bisa. Saya atur orang lain urus perusahaan mereka. Cukup. Gila apa? Kamu cuma bertaruh. Bertaruh aku lebih peduli keinginan dulu. Bertaruh aku rela jadi bawahanmu untuk ini. Aci, kamu akan selalu di sisiku? Tentu saja. Aku selalu ada. Ya sudahlah. Baiklah jadi pengganti. Baiklah jadi bawahan.
permainan ini. Aku kalah. Pak Lee, saya akan bekerja dengan baik. Anda mencari saya. Mulai sekarang, Anda akan menjadi asisten pribadi. Mengurus semua kebutuhan sehari-harinya. Ini bukan tugas saya. Posisi ini juga tidak saya inginkan. Lagi pula, Anda adalah tunangan Pak Ye, bukan begitu? Anda setuju wanita lain terlibat dalam hidup tunangan Anda? Sayalah yang mengaturnya untuknya. Ada apa ini? Bisa bertemu seseorang yang membayar Sisyu mau terus bicara lagi. Meskipun saya sangat tidak rela, tapi saya tetap berharap Elsa Despistol tinggal di sisinya. Setelah wanita itu meninggal 3 tahun lalu, Sisyu hampir menjadi gila. Setiap kali Sisyu saya antar ke RS, dia selalu berkata, hanya saat dia hampir mati, Shichi akan muncul. Benar saja. Hanya jika aku hampir mati, barulah kau akan muncul. Pantas saja di pergelangan tanganmu terdapat banyak bekas luka. Pantas saja ada begitu banyak catatan bunuh diri. Sisyu tidak ingin mencari mati. Sisyu hanya ingin bertemu dengannya lagi. Ini bukan urusanku. Dulu kupikirkan segudang cara agar Sisyu bisa bangkit lagi. Namun, aku benar-benar tak berdaya. Kematian orang tuaku. Agar Sisyu merasa bersalah. Agar bisa kembali bertunangan. Ku tahu Sisyu tak mencintaiku. Tapi, aku benar-benar tak berdaya, meski begitu pun, aku tak bisa menahannya. Hingga hari itu di dalam salib kulihat sebuah surat bunuh diri untuk Ye Sisyu. Surat bunuh diri? Ekspansi memang mimpiku, tapi aku tak pernah buat Ye Sisyu surat bunuh diri. Walau Sisyu masih hidup di dunia ini, tapi ku bisa rasakan. Dia telah jauh dariku, tapi sejak bertemu dirimu, ada secercah kehidupan, baik pengganti atau ilusi. Kumohon padamu bangkitkan Sisyu kembali. Maaf, aku tak bisa. Terima kasih. Jadi, mengapa kau tolak tawaran Kiaura? Tidak tahu. Sebenarnya, sejak aku tahu momen Ye Siksu selama 3 tahun, aku ingin memberitahu segalanya. Namun, takdir berkata lain seolah ada suara berbisik. Tolak dia. Dia bilang, hidup lagi, jangan hidup untuk orang lain, hidup untuk diri sendiri. Apa kamu sebodoh itu? Tapi aku ingat beberapa hal. Aku sepertinya ingat, aku pernah menulis surat di amplop ada sebuah cincin. Tapi model cincin ini dan isi suratnya. Aku tak bisa ingat. Apa artinya ini? Mungkin kau hanya ingin menikah saja. Mungkin kau ingat lebih banyak. Menikah dengan siapa? Dengan aku. Kau pantas. Kau bercanda. Kau yang bercanda duluan. Menikah denganmu yang mulutnya dan wajahnya masam. Lebih baik aku nikah dengan babi. Kau pikir aku mau menikahimu? Ini punya siapa? Ini dari asisten Zhou. Besok Tuan Ye dinas luar kau ikut Tuan Ye. Tuan Ye, koper Anda. Terima kasih. Kalau begitu, Bos Ye, sebaiknya Anda sendiri saja. Perjalanan bisnis 3 hari. Anda bahkan tidak membawa baju ganti. Beli yang baru saja. Ganti lalu buang saja. Aku tak tahu berapa lama lagi bisa bertahan di tubuh ini. Tak perlu tinggalkan terlalu banyak barang pribadi. Lagi pula ini pakai uang si Lisui yang muka masam itu. Aku tak akan merasa sayang. Benar-benar bebas ya. Ambil saja. Bukankah Anda tidak perlu tadi? Tadi adalah tadi. Sekarang adalah sekarang. Baik. Benar-benar pantas jadi bos. Kalau bicara, semakin jadi CEO yang dominan. Bos Ye, kita akan bertemu siapa kali ini? Nanti Anda akan tahu. Anda pasti suka. Ini Tuan Tei. Dia adalah inspirasi desainku, desainer favoritku. Tuan Tei. Saya sudah lama mengagumimu. Pantas saja Tuan Ye menolakku, tapi tetap ingin bertemu aku. Ternyata karenamu.
Hanya saat kuliah dulu, pernah kusebut dirimu pada Tuan Ye tentang Teiwai. Tak kusangka kau ingat. Kau sungguh setia sebagai pengganti. Kau sangat suka desainku. Pertemuan kita kini takdir. Mari kita bersulang untuk takdir. Dia mabuk kepayang. Aku minum untuknya. Tuan Ye pantas jadi orang yang sukses besar. Kuat sekali minumnya. Setelah terlahir kembali, tak pernah kuberitahu bahwa aku mual jika minum. Bagaimana Ye Sishu tahu? Jika Tuan Ye kuat minum, kita pesta sampai pagi. Tuan Ye tak akan menolakku, kan? Direktur Ye, tidak mungkin tidak menghargai saya, kan? Guru Tei Anda sedang apa? Sedang negosiasi bisnis. Biasakan negosiasi sambil minum. Kalau tidak minum, bagaimana saya lihat niat baikmu? Kalau tidak mabuk, saya tidak bisa tenang mempercayakan hasil kerja ke kalian. Tidak apa-apa. Direktur Ye, lebih baik berhenti minum. Tidak apa-apa. Proyek ini sangat penting bagi saya. Seseorang yang dulu mirip denganmu akan datang ke pameran ini. Saya tidak mau kecewakan dia. Direktur Ye rezeki nomplok berkah 3 kali lipat. Silakan minum segelas lagi, mari kita bersama mendoakan kerjasama kita bisa berjalan lancar. Guru Tei, Direktur Ye sudah cukup banyak minum. Berarti kalian tidak menghargai saya. Kerjasama kita tidak perlu dimulai lagi. Saya minum. Sudah, jangan minum. Memang aku tidak kuat minum. Kau lupa dulu saat kuliah. Kau minum... Saat aku kuliah, Kalian berdua, bicara nanti saja di rumah. Sekarang aku tanya kalian, soal minuman ini kalian minum atau tidak? Pak TW selama proyek kita lancar, saya mau minum segelas ini. Tidak masalah, asal Pak Ye mau habiskan gelas ini, saya jamin permata desainanku akan muncul tepat waktu di pameranmu. Gelas minuman ini, saya minum untuknya. Kau minum untuknya. 2 gelas. Habis minum langsung tanda tangan kontrak. Baik, Pak Ye, Anda mau apa? Acara ini, saya tidak jadi melakukannya. kamu bukannya ingin bekerja sama dengannya? Kenapa tadi? Aku sudah bilang. Ada apa? Tidak ada yang sepenting kamu. Meskipun aku hanya pengganti orang itu, Apa katamu? bukan apa-apa. Shichi katakan padaku, Tuan Ye, kamu mabuk berat. kamu benar. Aku mabuk berat. Tolong antar aku masuk. Jangan pergi. Apa benar mabuk? Atau pura-pura mabuk? 3 tahun ini membuatmu jadi tajam dan dingin hanya sekarang. Saat kamu tertidur, kamu kembali seperti dulu. Jangan pergi. Kau berjanji padaku. Aku tidak akan pergi. Kamu sudah bangun. Kau minum padahal tidak bisa. Kalau kau minum sampai mati, apa yang harus kulakukan? Kau orang pertama yang bilang tanpamu, aku bagaimana? Tapi aku akhirnya malah kehilanganmu. Tuan Ye, Anda sudah bangun. Maaf sudah merepotkan. Jika Anda tidak apa-apa, saya kembali ke kamar dulu. Kau. Tidak ada yang ingin kau katakan padaku? Tidak ada, Tuan Ye. Di antara kita, apalagi yang perlu dibicarakan? Tidak ada, Tuan Ye. Apalagi yang perlu dibicarakan di antara kita? Tunggu sebentar.
Tuan Ye, mungkin kau ingin bilang aku harus jadi orang seperti yang peduli padamu. Tapi orang mati tak bisa hidup lagi, dia sudah meninggal. Kau seharusnya melupakannya. Kau sama sekali tidak mengerti. Aci yang mengajariku arti hidup. Dia pernah memberiku sebuah rumah. Di dunia ini, tidak pernah ada orang yang benar-benar tak terpisahkan. Orang yang dicinta telah tiada. Hidup Anda tak seharusnya terperangkap pada hari kematiannya. Sudah waktunya kau lepaskan. Tuan Ye, pesawat kita sore. Mohon Anda mengatur waktu Anda dengan baik. Dua hari ini dengan Ye Sishu, bagaimana rasanya? Biasa saja. Tapi aku tak ingat apapun. Mungkin kau bisa pertimbangkan saranku. Menikah? Maaf, tidak mungkin. Baik. Kalau begitu, Heyu kau berutang 200.000 padaku. Kapan akan kau bayar? Heyu yang asli berutang 200.000 biaya medis. Apa hubungannya dengan Kushichi? Aku akan membayarnya, tapi bukan dengan cara ini. Jika kau butuh, aku bisa membantumu menyelesaikannya. Tidak perlu, Tuan Ye. Ini masalahku dan Li Sui yang perlu kau pedulikan adalah Kiaoran. Saat ini Anda berada di kedalaman lautan tak berujung. Air laut di sekitar akan terus memakan jiwamu, nafasmu. Segalanya yang kau hirup perlahan relaksasi. Rasakan tubuhmu mendarat. Terus tenggelam. Bayangkan seluruh dirimu. Ingat hal tersedihmu. 3, 2, 1. Shichi. Shichi, maukah kau menikah denganku? Shichi, asalkan kau mau menikahiku, utang 200.000 itu akan kuhapus semua. Apalagi yang kau ragukan? Memaksa lewat utang lebih memalukan dari yang kubayangkan. Tak kuperdulikan. Aku tak peduli prosesnya, yang penting hasil sesuai keinginanku. Kuberatkan hal ini terjadi. Saya menerimanya, berarti milik saya. Benar, kan? Tentu saja. Berlian di cincin ini sekitar 5 karat. Kualitasnya cukup baik. Nilai pasarnya sekitar 2 juta. Saya pakai ini untuk melunasi hutang 200.000. Sisanya tidak perlu kau bayar. Maksudmu, kau pakai cincinku untuk melunasi hutangku? Kau sudah bilang, kalau diterima, itu jadi milikku. Karena ini barangku sendiri, terserah aku mau pakai bagaimana. Benar kan? Shichi, aku tidak peduli. Apakah aku harus menikahimu? Aku hanya ingin mencari kebenaran jiwa. Dan kau adalah yang terdekat dengan jawaban itu. Tapi bukankah ini sangat tidak adil? Kau ingin kubantu mencari kebenaran yang kau cari. Tapi kau tidak memberitahuku apapun. Kenapa aku terlahir kembali? Dan kenapa kau tiba-tiba muncul? Saat kau lahir kembali, aku melihat 3 gumpal asap. 3 gumpal asap. Setelah mati, orang punya keinginan kuat mencari tempat untuk kembali. Jadi, dirimu kubawa ke Heyu yang baru saja mati. Hanya itu yang ku ketahui. Adapun kenapa kau kembali, itu juga jawaban yang ku cari. Ada perlu apa mencariku? Sishu, aku akan pergi ke Swiss. Ada yang kurang? Aku berhutang padamu. Beritahu aku. Apapun yang kamu mau bisa kuberikan. Tapi kamu juga pernah bilang padaku, ada satu hal yang tak akan pernah bisa kau beri. Dan yang kuinginkan, selalu hanya satu itu. Sishu, maafkan aku. Dulu di Swiss aku tidak jujur padamu. Selama bertahun-tahun ini, rasa bersalah ini terus menyiksaku. Sebenarnya, aku tahu semua tentang kau dan Shichi.
termasuk kau putus dengannya demi aku. Juga saat aku pertama bertemu dia di Swiss, aku sudah minta orang menyelidiki. Dia melakukan eutanasia. Apa katamu? Tapi aku tak pernah memberitahumu. Aku bertanya-tanya, andai saja ku beritahu, Cici takkan mati. Kupikir waktu bisa menghapus segalanya. Tapi 3 tahun ini melihatmu begini. Hatiku juga tersiksa. Aku tak sanggup lagi. Maaf. Benar-benar maaf. Bukan salahmu. Akulah yang selalu menghindarinya, Aci. Jadi aku tak sadar tak memeriksanya, tujuan dia datang ke Swiss. Mungkin. Malam saat kejadian dulu, seharusnya ku beritahu Aci menghadapinya berdua, tapi aku takut kehilangan dia, jadi aku kabur ke Swiss. Tapi kali ini, aku tak mau menghindar lagi. Berapapun harga yang harus kubayar, aku tak mau melepaskannya. Terima kasih atas perhatianmu pada Sisu. Pameran dimulai hari ini, sayang aku tak bisa melihatnya. Semoga kau bisa bantu awasi. Baik pamerannya. Atau orangnya. Terima kasih. Jiaoran, semoga kau menemukan hidup yang benar-benar milikmu. Perasaan ini sangat familiar, tapi aku tak bisa mengingatnya. Cincin ini adalah model yang pernah saya desain. Sayangnya tidak ada waktu untuk membuatnya. 9 tahun lalu. Dulu kau pernah berkata, siapapun orangnya, selama kau berhasil mendesain semua produkmu, kau akan bersama orang itu seumur hidup. Sekarang, semua produk di buku desain itu sudah saya wujudkan semua. Maukah kau kembali? Perusahaan ini kubuka untukmu. Kau bilang ingin 24 jam taman hiburan khusus untukmu. Sudah kubeli. Kau bilang ingin siapa saja bisa main drama kesukaannya. Biarkan mereka main. Ini pun bisa kuwujudkan. Semua ucapanmu bisa kulakukan. Jadi maukah kau kembali? Anda salah orang, Presiden Yi. Saya Heyu. Orang di hatimu itu sudah meninggal 3 tahun lalu. Kenapa repot-repot pada pengganti melakukan semua ini? Aku tidak akan salah. Aci, sejak pandangan pertama melihatmu, aku sudah mengenalimu. Kau telah kembali. Sejak pertama kali melihatmu, aku langsung mengenalinya. Kau telah kembali. Kau salah orang. Biru safirmu, bagai mata kekasih. Apa kau lupa janjimu dulu? Kau pernah bilang, takkan pernah tinggalkanku. Si Shufang, santai saja rasakan dengan hatimu. Aku akan selalu di sisimu, takkan pernah pergi. Pameran ini untukmu. Kau bilang tunggu aku. Tapi mengapa setelah kau kembali kau malah menjauhiku? Kau bilang tunggu aku. Mengapa? Sekali lagi. Saat aku hampir mati, kau muncul. Ketika aku diambang kematian, kau muncul. Aci. 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 Aci, kau tak apa? Kenapa ini? Kau mau tinggal di dunia ini atau dunia itu? Yang terpenting adalah punya keinginan kuat. Begitu terwujud maka yang menanti mungkin adalah lenyap. Jadi keinginanku terkait Yesiksu. Benar. Mau pergi kemana? Bukankah kau ingin tahu kebenarannya? Aku juga ingin menemukan ingatan itu. Aku punya firasat. Aku akan segera melihat ingatan itu. Kau gila.
Begitu kau dapatkan ingatan itu, kau akan lenyap. Meskipun mati sekali lagi, aku tetap ingin tahu kebenarannya. Jika aku benar-benar berjanji pada Yesiksu dan tidak melakukannya, hidupku tak akan berarti apapun. Jangan terus maju, karena sudah memilih melupakan masa lalu. Kenapa harus kembali untuknya? Aku punya banyak hal belum kupahami. Di mana ini? Dan siapa kamu? Aku adalah kamu. Ini adalah dirimu untuk Yesiksu, sebuah mimpi yang kau rajut. Aku masih di sini. Kau janji takkan pergi dariku. Kenapa kau bohongi aku? Siksu, aku di sini. Aku tidak membohongimu. Hanya saja kau tak mendengar. Siksu, Aku akan mati. Kenapa kau belum muncul? kemudian. Yesiksu dirawat di rumah sakit selama 2 bulan. Dokter dan perawat mengira ia sudah pulih. Lalu mereka membiarkannya pulang. Atsi, jika aku mati, harusnya kamu datang. Jangan. Atsi, apa kamu sudah kembali? Yesiksu, aku belum mati. Raja akhirat bilang, aku belum waktunya mau membebaskan aku. Tapi tubuhku rusak parah, jadi harus cari tubuh baru. Tapi sampai sekarang belum ketemu. Jadi Sisu, tunggu aku ya. Tunggu aku kembali. Kalau aku tak kembali, kamu jangan mati. Tolong tunggu aku. Baik, aku tunggu, aku tunggu. Kamu sudah ingat? Aku sudah ingat semua. Permohonanku hanyalah bertemu Yesiksu sekali lagi. Kamu ingat semuanya. Ingat semuanya. Lalu kamu masih mau masuk? Hanya untuk bertemu dengannya lagi, lalu menghilang. Kamu bisa tak pernah menemuinya lagi. Bisa jalani hidupmu sendiri. Shichi, apa kamu sudah paham? Tapi, keinginan asliku adalah bertemu dengannya sekali lagi. Shichi, jangan pernah menyerah pada keinginanmu. Selama aku membongkar identitasmu, kamu akan menghilang, benar kan? 3 tahun lalu di rumah sakit juga begitu. Aku mengenalimu. Kamu menghilang hari ini. Apa kamu juga akan menghilang? Ya, aku akan menghilang hari ini. Jadi tidak ingin bertemu denganku lagi? Kita sudah terlalu lama terpisah. Yesiksu, sungguh tidak ingin melihatku lagi. Jangan menungguku lagi. Dan jangan mencariku lagi. Saat mati pun kau takkan menemuiku. Aku juga takkan muncul lagi. Aku ingin kau hidup dengan baik. Bukan untuk orang lain. Hanya untuk dirimu sendiri. Aku tidak mau. Selamat tinggal, Yesiksu. Kau takkan pergi, kan? Lisui pernah berkata, keinginan kuat agar bisa tinggal di dunia. Keinginan kuatku barusan adalah bertemu Yesiksu lagi. Jangan pergi, ya. Jadi,
terus bertambah tanpa batas. Aku tidak pergi.